Ketika pada zaman Presiden Megawati, kepala BIN-nya Pak Hendro, dia ditugaskan untuk menggalang, lalu digalanglah Panji Gumilang dan berhasil. Nah, apa kaitannya ini kemudian? Panji Gumilang meminta untuk membuat satu epicentrum upaya penggalangan ini, dalih penggalangan ini. Dibuatlah Mahat Al Zaitun tahun 99. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok NII yang masih spread out di luaran, masih bergerak di luar. Di sini ada figur Panji Gumilang yang bermain dua muka. Satu sisi dia digalang oleh pemerintah lewat dalam hal ini operasinya BIN. Pada sisi yang lain dia masih punya cangkang-cangkang, dia masih punya berbagai kelompok-kelompok yang masih terus bergerak dengan NII. Nah, dana-dana itu digelontorkan pada saat itu. Termasuk juga dari keluarga Cendana ketika itu, dan juga tersedot berbagai anggaran dari operasi intelijen sendiri sehingga terbentuklah Mahat Al Zaitun. Ini ketika penggalangan ini terjadi, oke, selesai. Artinya selesai dengan Panji Gumilang, tapi bukan dengan NII. NII di luar masih terus bergerak, Panji Gumilang masih bermain double face dengan pihak operasi intelijen. Mahat Al Zaitun sebagai cita-cita lama menjadi ibu kota negara, sebagai epicentrum, sebagai center of gravity dari pergerakan-pergerakan Panji Gumilang dengan cita-cita teokrasinya itu, kemudian sama-sama berjalan. Persoalannya kemudian timbul di mana? Ketika operasi ini selesai, gelontoran dana dari pemerintah dan juga dari operasi intelijen itu tidak berlanjut. Pak Hendro sudah selesai, Pak Hendro juga selesai dengan kepala BIN-nya, Pak Hendro juga tidak menjadi politisi, selesailah semua. Persoalannya memang dana-dana yang biasa menjadi tambang uang itu tidak mengalir lagi. Lalu kemudian Panji Gumilang membuat patron-patron baru di pemerintahan, mantan-mantan jenderal yang dulu menggalang dia. Salah satunya, bukan salah satunya, ada beberapa yang masih sibuk berpolitik, tapi ke Pak Hendro sendiri, sepanjang sepengetahuan saya dari data-data yang saya miliki, Pak Hendro kemudian terputus dengan Panji Gumilang. Makanya kalau ada media kemarin menulis di situ ada gedung namanya Hendro Priyono, ya nggak ada itu, nggak ada nama gedung Hendro Priyono di situ. Dan resiliensi dengan BIN dan juga Pak Hendro terputus. Tapi dengan mantan-mantan jenderal yang dulu melakukan penggalangan tapi masih bergerak pada tataran politik, masih, saya meyakini itu. Dan ini bisa dilihat banyak sekali di media. Di situ ada gedung namanya Al-Islah. Bukan berarti saya ikut juga cawe-cawe di sana. Ada guest house namanya Al-Islah, itu nama saya. Nah, ini kemudian menjadi persoalan baru ketika operasi intelijen itu selesai. Panji Gumilang ini menjadi liar, baik secara ideologi, tapi dia kehilangan tambang uangnya, sehingga kemudian apa? Dia membuat satu kegiatan tahunan yang namanya satu Muharram itu sebenarnya dia hanya ingin tetap menjaring infak-infak itu dengan membodohi umat-umat NII ini. Ini adalah bagian dari upaya tetap menghidupkan tambang uang itu, sementara tambang uang yang dari pihak pemerintah ini kan udah serah.